Aku pernah lihat di website kakak ini tentang Hapoem. Apa bilangnya Hapoem ya sebenarnya ya? Hapoem. Aku orang Jepang. Gimana? Jadi yang benar kayak apa? Hapoy. Hai. Hapoy. Hai. Gitu ya? Harus ada gitu ya? Oke. Iya, jadi mungkin ini anakku waktu masih kecil sekali. Iya, aku spill sedikit. Jadi segini aku sukanya sama Jepang. Jadi waktu aku tuh baru nikah, honeymoonnya tuh di Jepang. Honeymoonnya di Jepang, jadi anaknya begitu aku hamil, terus nama anaknya jadi namanya agak-agak berbau Jepang, namanya Kawa. Itu river kan? Kawa river ya. Sungai betul ya. Nah, ini Kawa ya, atau kalau Torikawa artinya cium ya. Enak tuh, enak buat makan tuh Torikawa. Jadi Kawa nih waktu itu usianya masih berapa ya? Masih kecil, satu tahun lebih lah. Itu aku ajak ke Jepang keliling-keliling, salah satunya ke Taman Hapoen ini. Jadi di taman ini tuh taman yang besar banget, sering dipakai buat wedding party sebenarnya. Nah, terus begitu di sana itu tuh ada, istilahnya tahu tanaman bonsai nggak? Tahu tanaman bonsai? Iya, tanaman mahal ya. Kecil-kecil mahal. Di Hapoen ini bonsainya itu nggak ada yang kurang dari 100 tahun. 100 tahun. Jadi semuanya tuh lebih dari 100 tahun, dan yang paling ajaib waktu itu aku pernah melihat bonsai di taman ini 500 tahun usia. Apa? 500 tahun. Jadi kebayang ya, ini adalah walaupun tumbuh-tumbuhan, cuman bisa dibilang sebenarnya di Hapoen ini tuh adalah tentang cultural sebenarnya, tentang pelestarian kebudayaan gitu, dan sekaligus tanaman. Dan di sini juga bisa melihat koi, ikan koi yang gede banget gitu, karena itu kan khas Jepang ya, betul ya Mama. Jadi di sini kita bisa lihat bonsai, koi, dan di sini juga ada tea house. Makanya orang-orang tuh pada bilang kalau misalnya kayak apa ya, misalnya kita pergi ke negara apa ya, misalnya kayak negara-negara Eropa gitu ya, kalau namanya high tea atau ngeteh yang cantik gitu ya, kan ngeteh yang cantik tuh mungkin yang di kafe atau di mana. Nah, di sini yang dibilang high end tea itu tuh yang high end banget, ya ini tea house-nya Hapoen ini gitu. Jadi kita ngeteh di situ, itu rasanya tuh udah benar-benar teh yang asli banget, asli. Itu rasanya ya itu beda lah sama yang di gitu. Jadi di sini ada tea house yang seperti itu. Nah, ini Taman Hapoen itu luas sekali. Jadi waktu itu anakku juga seneng banget kalau diajak ke sana untuk dia lari-larian, dia belajar banyak hal di sana. Walaupun Tokyo itu kan sebenarnya bisa dibilang adalah kota yang sangat maju gitu ya. Secara teknologi itu maju banget. Tapi di sana itu banyak taman-taman yang apa istilahnya bisa menjaga kewarasan kita sebagai orang kota gitu kan. Orang kota kan selalu melihatnya building terus, banyak orang rushing karena pekerjaan gitu. Tapi ternyata tamannya juga cantik-cantik di sana. Jadi tamannya benar-benar bisa bikin kita sejenak kayak lupa gitu sama kehebohan yang ada di kota. Betul ya, salah satu tamannya ini adalah Hapoen ini. Jadi tadi aku ditanyakan sama temanku, dia kalau lo ke Jepang, lo sukanya tuh makan pasti fine dining ya? Dia nanya gitu ke aku. Aku bilang fine dining enak di Jepang, tapi kalau lo belum pernah nyobain street food dan pasar-pasarnya, lo belum pernah ke Jepang. Aku bilang gitu. Jadi karena Jepang itu kan terkenal ya dengan kayak, nah tuh dia tuh, ini seafood waktu itu makan oyster waktu itu di Nishiki Market. Nishiki Market di Kyoto. Jadi Nishiki Market ini tuh adalah salah satu market yang paling tua di Jepang, dan bahkan udah ada dari sebelum zaman Edo. Setua apa itu? Setua bonsainya tadi kayaknya ya. Gitu. Jadi orang-orang Jepang itu kan terkenal dengan apa, sukanya tuh kayak misalnya menjual sesuatu yang benar-benar fresh, betul ya? Dari seafoodnya tuh fresh. Kemudian misalnya mereka bikin mochinya tuh fresh gitu. Langsung dibuat pada saat itu juga. Nah,
itu experience yang kayak gitu itu baru bisa kita dapetin ya kalau misalnya kita benar-benar ke pasarnya. Jadi beda sama yang dijual di supermarket rasanya, beneran teman. Jadi kalau misalnya kita ke pasarnya tuh, waduh itu udah susah deh milihnya. Iya. Jadi seafood sepanjang ini, takoyaki apa segala macam tuh banyak banget. Terus apa namanya segala makanan-makanan yang manis-manis gitu ya, itu ada semuanya sampai yang es krim matcha apa segala tuh ada semuanya. Nah di sini kalau di Nishiki Market aku tuh suka banget beli kayak ada mochi gitu, mochi yang matcha. Terus suka juga misalnya kayak beli teh yang emang buat diseduh di rumah, sama ya ini beli seafood gini. Betul, enak sekali ya. Ini bahasa Jepangnya apa ya? Ini bahasa Jepangnya kaki. Kaki? Iya. Kaki kayak gini? Iya, aku makan Oke. kaki, ya, makan kaki. Jadi aku bisa bilang, aku makan kaki gitu ya. Jadi kalau tadi kan, yang tadi Hapo itu di Tokyo, kalau ini yang Nishiki ini di Kyoto. Kyoto. Gitu ya. Jadi Nishiki Market kalau nggak salah tuh dekat Gion District ya. Nah jadi di dekat situ tuh ada kayak satu gang-gang yang memang sudah terkenal dari dulu, namanya Gion gitu ya. Nah itu juga pokoknya itu satu daerah lah, kalau misalnya udah ke Nishiki ya udah pasti ke Gion juga kan, jalan-jalan. Karuizawa karena Oh, Ada terjun juga. jadi ya. Iya benar. Wow. Bagus ya Karuizawa ya. Ya ampun. Di sini ada yang udah pernah dengar Karuizawa belum? Gimana? Udah ada ya. Jadi dulu sebelum aku tuh ke Karuizawa, dari kecil tuh tahunya Karuizawa tuh kayak dari komik sebenarnya. Aku kan baca komik banget. Gitu jadi apa namanya, kalau misalnya di komik-komik tuh suka ada yang kayak oh iya pergi ke villa di Karuizawa gitu katanya kalau di komik kan. Terus sampai akhirnya bisa experiencing sendiri pergi ke Karuizawa, ternyata oh iya benar, ternyata emang ini adalah tempat untuk kita menenangkan pikiran, cari-cari inspirasi karena tempatnya cuantik banget. Jadi bukan hanya cantik tapi cuantik sekali. Cuantik banget. cantiknya tipe ya. Iya, jadi kan juga kali ya kak ya. jadi waktu di Karuizawa ini kan ada apa namanya? Waktu itu kita sempat mampir ke beberapa kafe. Jadi aku tuh sama suamiku tuh suka banget kayak hunting kafe apa sih yang lucu-lucu gitu. Ini dia nih. Nah, Ini pada saat musim gugur ya kak ya. iya, cantik banget ya warnanya ya. Jadi kalau nggak salah ini tuh adalah museum musik gitu. Oh, ini ya? Cocok banget sama kalian. Kayak wooden music museum gitu deh pokoknya. Nah, jadi kalau aku sendiri sebenarnya suka banget kayak hunting sesuatu yang kayak kafe kecil atau gimana gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya di daerah Tokyo, Kyoto kan kita udah oke biasa apa namanya udah sering gitu misalnya. Kalau mau cari sesuatu yang kira-kira misalnya kafe tapi blending dengan nature, nah ini carinya ke Karuizawa karena di tengah-tengah alam tuh bisa ada kayak tiba-tiba ada restoran gitu di tengah-tengah segala musim gugur itu gitu ya, atau kafe yang kecil cantik, nah di situ nyarinya. Makanya aku no wonder kenapa orang tuh suka, orang Jepangnya sendiri gitu ya, kayak teman-temanku yang tinggalnya di Tokyo dan sekitarnya, kalau misalnya mau kabur sekitar mau menenangkan pikiran, ya dia ke Karuizawa gitu. Terus di situ juga ada factory outlet gitu. Terus di situ juga ada factory outlet yang kayaknya orang-orang tuh belum kayak orang-orang kan biasanya kalau factory outlet oh ya buat tembak gitu kan. Nah ini nih kayaknya yang orang tuh belum nggak se banyak yang tahu kayak tembak gitu. Jadi masih yang kayak oke lah gitu. Ini lucunya ala Jadi yang suka-suka belanja boleh tuh sekalian diajak. ajak ya. Jadi di Karuizawa ini kalau lagi fall ya seperti ini. Iya. Tapi kalau lagi musim salju juga bagus banget kalau lagi winter karena di sini bisa main ski juga, ada ski resort juga. Gitu. Jadi intinya sih kalau di Jepang semua musim bagus dan punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu. Jadi buatku sangat menyenangkan untuk aku main-main di sini di Karuizawa. Bagus banget. Oke. Jadi kan semuanya bagus. Aku pernah punya satu experience sama anakku waktu itu, karena di sana waktu itu kayak lagi aku kepengen banget bisa nunjukin
park yang kayaknya tuh nggak bisa didatengin di negara-negara lain gitu. Jadi kayaknya emang cuma di Jepang nih yang ada ini. Nah akhirnya kita ke Hitachi Seaside Park. Di sana kebetulan lagi nunggu Kochia ini. Jadi kalau pernah lihat tanaman yang bulat-bulat gitu, yang gendut-gendut gitu, nah ini bulat-bulat merah ini namanya adalah tanamannya Kochia. Dan itu lucunya parah banget, pol banget. Jadi kalau anak-anak lihat itu kayak maksudnya aduh aku gemes banget deh liatnya. Nah di Hitachi Seaside Park ini kan kebetulan waktu aku kesana kebetulan lagi musim semi. Tapi di setiap musim bunganya sendiri nanti akan berubah warna gitu. Jadi bisa jadi warnanya bukan merah, tapi warna yang lain. Gitu. Nah ini lucunya pol banget. Dan ini hanya salah satu dari sekian. Jadi setiap bagian dari park itu ditanami bunga-bunga yang beda-beda gitu. Jadi kebetulan ini yang di sini yang Kochia merah ini. Nanti ada lagi yang bunga lain warnanya pink. Kadang-kadang dia biru semuanya gitu. Tergantung musim ya Kak. Tergantung musim. Serunya. Gitu, jadi bagus banget. Luas banget. Jadi kebetulan aku masih di bawah. Itu kita naik ke atas bukit gitu. Kalau yang menurut aku sakuraan seru itu pasti yang tengah-tengahnya tuh kayak ada sungainya gitu. Kelompaknya pada Jadi kelompak berjatuhan ke sungai. Ini di warna pink juga. Terus kalau itu ini salah satu yang seneng banget waktu itu. Nih kayaknya aku lagi honeymoon kayaknya nih ya. Oh, ini honeymoon ya? Iya kayaknya. Wah, di sini ada sungai. Iya di sini. Iya, ini sungai. Dan dia jatuh-jatuh gitu ke sungainya, cantik banget. Dan kebetulan kan kalau lagi musim sakura tuh dingin ya udaranya gitu. Ya kayak gini lah, kayak di dalam gedung. Tapi jangan bukan kayak di luar gedung ya. Nah, jadi kita sambil sakuraan itu pasti bajunya juga bisa se-stylish mungkin gitu, karena kan di layer-layer gitu bajunya. Bayangin kalau kesananya bareng orang-orang tersayang, bisa dengan spouse-nya, suami atau istri, dengan pacar atau dengan ayah ibunya atau dengan anak-anak gitu ya, itu pasti seru banget. Nah ini kebetulan tempatnya namanya Meguro. Kenapa aku suka banget datang ke sini? Karena selain dari sakura dan si sungai yang di tengah-tengahnya, kebetulan tokonya juga lucu-lucu di kanan kiri. Ini sambil menyelam minum air. Jadi Meguro ini kalau buatku mungkin aku nggak tahu sih di sini udah banyak yang pernah dengar atau belum. Tapi kalau misalnya mau mencari outfit yang kayaknya tidak se-mainstream yang ada di Shibuya atau Shinjuku, karena toko-tokonya tuh lebih yang kayak apa disebutnya ya, indie gitu lah ya. Nah, yang artisan gitu. Nah ini nyarinya di Meguro gitu. Atau kalau mau nyari yang pada suka thrifting misalnya yang kayak second hand segala macam, itu di Meguro. Dan yang paling menyenangkan sebenarnya adalah kalau misalnya kita kayak ke daerah, misalnya ternyata kita nginepnya tuh di Shibuya gitu, daerah situ. Di Tokyo itu kan transportasi umum itu enak banget. Jadi sebenarnya justru kita tunggu-tunggu kalau bisa harus pakai transportasi umum gitu, karena salah satu yang menarik mata kan adalah ketika kita naik keretanya atau naik busnya gitu, malahan kita foto-foto di situ kayak keren banget sih gue naik transportasi umum di Jepang gitu, karena memang ikonik banget gitu. Jadi kalau misalnya di foto bagus, terus kita juga kalau di videoin bisa dibikin reels di sana. Terus kalau justru sebenarnya goalnya tuh adalah ketika kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain itu kayak hatinya puas gitu. Jadi kan bisa dari sini ke sini gitu, karena sebenarnya gampang banget kalau misalnya kita udah tahu soalnya. Tapi sekarang enak banget karena udah ada kayak di aplikasi di handphone kan udah ada maps. Udah ada maps juga, jadi lebih enak. Jadi kalau zaman-zaman dulu aku kecil aku bener-bener harus pakai map gitu loh, yang kayak gila dari sini ke sini gitu. Harus tanya orang lokal juga ya kayak Terus dulu kalau misalnya sebelum ada segala JNTO ini gitu ya, yang kayaknya kalau misalnya harus booking sesuatu minta tolong teman yang bisa bahasa Jepang, lu mau nggak teleponin tolongin ke hotelnya gitu. Nah itu gadis garing itu sudah ada lampu-lampunya gitu kan, jadi jangan khawatir. Keren, transportasi umum di Jepang keren banget. Pokoknya lah di Jepang itu mau kita makan sebanyak apapun tidak akan gendut. Beneran. Sehat ya, sehat. Karena jalan mulu, jalan terus tiba-tiba udah 10.000 lapah, tiba-tiba udah
15.000 langkah, 20.000 langkah tuh nggak kerasa kalau kita perginya ke Jepang. Udah gitu orang-orang Jepangnya kelihatan kalau lagi di Shibuya atau di Shinjuku atau di mana gitu. Yang turis sama yang orang Jepang kelihatan. Yang orang Jepang jalannya, wah, kalau turis pelan-pelan. Lihat. Cepat sekali ya orang Jepang. Orang Jepang cepet banget, 3 kali lipatnya turis. Animasinya, aku tuh suka banget, salah satu yang aku suka itu Ghibli. Jadi sayangnya kalau di Museum Ghibli ini kita kan emang nggak boleh foto-foto di dalamnya. Jadi kita boleh foto di luarnya seperti ini. Tapi mungkin di sini ada yang tahu Totoro? Iya. Tahu ya, aku salah satu penggemar Totoro. Yes. Dan aku juga salah satu penggemarnya Ponyo juga. Ponyo. Yes, terus mungkin banyak lah karya-karya Ghibli yang lain yang bagus-bagus banget. Nah di sini semuanya tuh ada semacam ya museumnya gitu. Jadi ada karakter-karakter di Totoro, ada karakter-karakter di Ponyo, di banyak animasi Ghibli yang lain. Jadi seneng banget waktu kesini. Seneng banget dan bagus banget, dan katanya sih tahun ini katanya Ghibli udah mulai ada semacam theme parknya gitu ya. Ada baru. Aichi Nagoya Ghibli Park gitu. Pengen banget datang ke sana. Iya. Itu yang balik-balik bambu, yang itu loh Kak. Yang wajib katanya dikunjungi. Semua dapat dikabulkan dengan kantong. Kantong yang Ada dia. Wah, gimana? Ini fotonya tinggal 1 kali lagi nih, yang berempat loh. Jadi ini waktu baru nikah, ini udah punya anak 1, tinggal punya anak 2 nih, belum sempat kesana lagi. Oh iya, harus kenal ya. Harus kesana lagi, ini fotonya bisa dijajarin 1 lagi. Luar. Ini teman-teman semuanya, ini di Museum Fujio atau orang lebih mengenal Museum Doraemon. Gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya Doraemon aja, karena kalau karyanya Fujio tuh ada banyak banget. Salah satunya adalah Doraemon, dan ini ada Doraemon, Nobita sama Pisuke. Nah, aku kebetulan penggemar Doraemon, jadi tahu karakter-karakter di Doraemon. Dan gak hanya Pisuke aja, di situ juga ada Giant, ada Suneo, ada Pintu Kemana Saja, ada apa namanya? Mesin waktunya itu. Terus ada banyak banget ya pokoknya. Jadi kita bisa kayak kenalin anak kita, atau kitanya sendiri juga bernostalgia dengan masa kecil kita, karena kan setiap hari semuanya di sini pasti nonton, setiap hari Minggu jam 8 pagi pasti semuanya nonton Doraemon. Terus yang lucu sebenarnya kalau misalnya lagi ke Museum Doraemon ini, sayang tadi aku nggak ini fotonya. Jadi di situ ada restoran, ada kafe. Semuanya itu menunya tuh dari yang ada di buku cerita Doraemon. Jadi misalnya ada yang tahu roti penghafal nggak di Doraemon? Ada. Nah, si roti penghafal itu ada menunya, roti penghafal. Jadi ada yang 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu misalnya. Di roti itu, dan rotinya tuh bisa dimakan beneran karena di kafenya. Lucu banget. Mau banget. Lucu. Terus misalnya apa gambarnya Doraemon, itu lucu banget deh. Kayak sayang buat dimakan sebenarnya. Bawa pulang aja ya. Iya. Tapi kalau Shinkansen cuman dari Tokyo misalnya ke Osaka gitu, udah pernah. Tapi kalau misalnya dari pangkal sampai ujung tuh kayaknya berarti jauh banget tuh, aku asumsikan ya. Mungkin yang orang-orang Jepang udah pernah, atau yang biasanya punya waktu banyak di sana gitu. Cuman kayaknya biasanya karena kita banyak yang mau dikunjungin, aku sih belum pernah, cuman pengen banget juga bisa ngerasain. Kayaknya harus 1 bulan itu Kak di Nah, 1 bulan kayaknya. Baru bisa merasakan seluruh. Udah boleh belum sih 1 bulan ada di Jepang sekarang? Udah boleh ya? Harusnya sekarang juga. Udah boleh ya? Karena kan nanti saya mulai. Iya. Bisa. Nah terus udah gitu. Yang kedua Harajuku katanya Kak. Tadi pertanyaannya ini, udah pernah ngerasain semua provinsi di Jepang? Oh iya, atau semua belum? provinsi. Itu juga jawabannya belum, karena di Jepang tuh banyak banget tempat yang bagus-bagus, dan tentunya aku juga sampai sekarang masih mau mengkoleksi yang baru-baru lagi gitu. Kayak contoh tadi ngobrol sama Febrian, aku sendiri belum pernah kayak ke Okinawa gitu. Tahu ke Hokkaido udah pernah, terus ke beberapa tempat yang lain, kayak waktu aku honeymoon tuh juga sempat ke daerah Takayama, Hida gitu, itu udah pernah juga. Tapi banyak banget tempat yang sebenarnya kayak aduh kepengen banget ke sana. Nah itu masih menjadi cita-cita untuk aku koleksi.
Terus tahun ini juga pengen sih balik lagi ke sana ya, Oh, karena pengen ke anakku yang Seoul ya? kecil namanya udah boleh jadi nama Jepang, tapi belum pernah ke Jepang, jadi pengen aku aja. Nah kalau Harajuku, Gimana tuh, Kak? jadi Harajuku itu kan sebuah nama jalan ya, Harajuku Street. Terus dia nyambung sama Takeshi Tadori. Oh, iya. Di situ memang bisa dibilang adalah pop culture-nya Jepang. Nah, yang lucunya, yang menarik dan unik tuh sebenarnya adalah karena dia kan culture yang cenderung baru gitu kan dibandingkan dengan yang mungkin dari zaman Edo atau zaman baju-baju yang seperti kimono gitu. Nah, ini sebenarnya adalah culture yang cenderung baru tapi sudah dijadikan kayak identitas gitu ya, udah menjadi keunikan tersendiri gitu. Nah, di sana memang seru banget karena di sana adalah tempatnya anak-anak muda tuh mengekspresikan diri mereka dengan pakaian-pakaian yang kayaknya emang hanya bisa dipakai ya di Harajuku dan Takeshi Tadori itu gitu. Nah, otomatis sepanjang jalan itu juga penuh dengan toko-toko yang menjual barang-barang yang unik-unik sekali gitu, yang kayaknya emang kalau orangnya cukup nyentrik ya itu seru banget bisa berada di situ, dan mereka tuh berani berbusana dengan berbagai tema gitu. Jadi kan kayak kita gini kan kayak ya udah temanya casual aja. Kalau di situ tuh bisa tiba-tiba yang temanya apa ya? Gotik, terus juga Lolita. Lolita. Iya gitu. Bahkan selain fashion juga make up juga Make up kelihatan. Iya. gitu. Jadi yang benar-benar niat gitu, yang make upnya sampai gimana. Nah itu seru banget. Jadi itu kenapa orang-orang tuh seneng banget datang ke Harajuku dan Takeshi Tadori untuk berfoto dengan anak-anak muda di sana yang kayak emang yang maksimal banget gitu dandanannya. Dan aku rasa itu emang pelopornya Jepang ya untuk pop culture yang seperti itu. Seru. Iya, jadi memang di bulan Februari cenderung masih dingin, betul ya? Orang-orang Jepang bagaimana? Betul? Iya, betul, masih dingin banget. Masih dingin. Nah, sebenarnya kuncianku tuh kalau misalnya dingin, yang pasti justru lebih enak sebenarnya packingnya dibandingin musim panas kalau aku. Karena kalau musim panas cepat lepek, kalau musim dingin nggak keringetan, gitu. Jadi packingnya tuh sebenarnya lebih gampang. Kalau misalnya untuk luaran, coat itu kan sebenarnya jadi nggak perlu bawa banyak-banyak. Yang penting bawa ganti dalamannya yang lebih banyak gitu kan. Terus jangan lupa pakai long john. Sebenarnya itu kunciannya anak-anak kecil sih. Yang penting di layer dalamnya baju mereka yang misalnya lengan panjang atau celana panjang, layer dalamnya tuh long john yang benar-benar anget gitu. Di sini bisa langsung dicari di koperasi. Namanya hintek loh. Ya kalau untuk sebuah brand tertentu itu namanya hintek. Kalau yang lain long john aja. Gitu sih. Berapa layernya sebenarnya sangat tergantung. Tapi menurutku anak kecil itu sebenarnya lebih cepat beradaptasi dibandingkan orang dewasa. Gitu. Jadi mereka tuh kayak biasanya kalau diajak ke tempat dingin itu juga lebih seneng gitu, apalagi mereka bisa kayak beradaptasi dengan banyak bergerak sebenarnya. Kalau kita kan orang-orang dewasa nggak mungkin kayak lari-larian gitu kan. Nah ketika mereka lari-larian itu tuh badan mereka jadi anget sebenarnya, jadi kayak nggak perlu khawatir sih karena mereka akan cepat beradaptasi dengan si dinginnya itu. Dan dinginnya juga bukan model dingin yang menusuk, kayak dingin banget tapi bukan yang kayak kayak aku coba bandingin ya, kayak di Belanda gitu kan anginnya tuh bener-bener yang kayak nusuk sampai ke tulang. Nah kalau yang si bulan Februari di Jepang ini dingin tapi bukan yang nusuk sampai ke tulang gitu. Biasanya berarti kalau misalnya tadi aku asumsikan paling dikit layernya 3, paling banyak 4, cuman harusnya nggak nyampe 4 menurutku. Jadi bisa dimainin di layer keduanya sebenarnya. Jadi misalnya nih long john, terus layer keduanya tuh bisa yang kalau misalnya nggak terlalu dingin, layer keduanya yang adem aja, terus baru si coat. Tapi kalau ternyata dingin banget, berarti layer keduanya tuh yang tebel, baru coat gitu. Jadi sebenarnya 3 layer cukup. Di Jepang itu kan ininya tuh seru-seru banget ya, kayak belanjaan perintilannya gitu. Di situ tuh kayak ada misalnya yang buat dipegang-pegang tangan terus tiba-tiba jadi anget. Namanya gitu. kairo. Apa namanya? Kairo.
Kairo. Kairo. Iya. Jadi dia cuma kayak dipegang-pegang gitu hangat, terus dia bisa juga ditaruh di badan gitu. Nah itu tuh kayak banyak dijual di pinggir-pinggir jalan gitu. Banget sih sebenarnya mereka bisa ke museum ini, museum itu dengan harga yang sangat terjangkau dan dengan fasilitas yang luar biasa gitu karena mereka menjaga kebersihannya, kualitasnya, penyajiannya itu semua kayak bener-bener sepenuh hati lah gitu. Nah kemudian kalau ngomongin makanan, aku nggak bisa bilang di mana favoritnya karena semuanya favorit. Tapi aku bisa bilang bahwa aku tuh penyuka street food banget gitu. Jadi jadi jarang fine dining gitu. Kalau misalnya di sana bener-bener, ayo kita ngantri berjam-jam untuk makan makanan yang enak gitu. Jadi ya ramennya, ya sushinya, ya ya takoyakinya, mochinya, semua yang enak-enak akan aku makan gitu. Nah kenapa cenderung sehat? Nah kalau misalnya sebenarnya ya ada juga banyak banget makanan-makanan manis gitu di sana ya. Tapi kan tergantung seberapa banyak kita makan makanan manisnya dan apakah kita berjalan atau tidak gitu di Jepang. Kenapa tadi aku bilang di Jepang tuh pasti sehat karena kita pasti banyak jalan. Jadi betapapun kita makan kita akan pasti banyak jalan juga.